Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Hasanah di Learning Journal bagian ke-8. Oke, pada video Learning Journal kali ini agak sedikit berbeda karena pada kali ini aku nggak akan menceritakan tentang teman aku yang maju untuk latihan public speaking, karena minggu kemarin itu Pak Adinya ada acara, jadi tidak bisa membersamai kita di kelas. Tapi kita dititipkan tugas, yaitu tugas terkait dengan materi presentasi, yang dimana pada poin pertama itu ada berbicara di ranah privat dan publik. Berbicara di ranah privat itu berbeda dengan ranah publik. Ya, kalau privat tuh kayak ya aku sama temen aku sama keluarga aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya di wilayah publik tuh kayak lebih ke seminar, kan kita intinya di luar dari privat lah, kayak kita dari ketemu orang yang beragam, terus tempatnya, terus acaranya juga ada temanya gitu kan. Nah, yang kedua itu ada berbicara di ranah yang pertama itu aku mau jelasin terkait dengan berbicara di ranah privat. Sama pentingnya kayak di ranah publik, kalau di ranah privat itu kayak menjadi fungsinya tuh kayak ngebuat kita berlatih untuk berbicara depan publik, ya meskipun cuma hanya sekedar dengan kerabat dekat atau dengan keluarga, kita bisa menjadikan itu sebuah latihan agar kita tidak gugup saat kita berbicara di ranah publik. Selanjutnya yaitu ada prinsip komunikasi. Kalau misalnya kita mau sukses dalam menjalankan kegiatan public speaking, kita tuh harus tahu 6 hal. Yang pertama itu kita tahu informasi apa aja yang bakal kita sampaikan. Kan gak mungkin dong kita nyampein ke depan umum tapi kita nggak tahu nih apa yang mau diomongin. Terus yang kedua itu kita tahu tujuan. Kita tuh harus tahu tujuan dari penyampaian pesan kepada audiens itu apa. Apakah untuk memberikan informasi kah, ataukah untuk mendidik kah, atau untuk mempengaruhi kah? Karena itu beda ya, kayak memberi informasi kayak kita ngasih tahu, oh ini ada payday sale di toko ini, itu kan sebuah informasi kan. Kan kalau mendidik beda lagi, kayak guru berada di kelas itu termasuk tujuan untuk mendidik. Kalau misalnya mempengaruhi kayak misalnya motivator, kayak dia menceritakan perjalanan hidup dia bisa sampai ke titik ini, itu kayak lebih ke mempengaruhi untuk kita mungkin memiliki semangat motivasi yang tinggi untuk mencapai suatu hal. Terus yang ketiga tuh halayak. Kita harus mengetahui nih karakteristik dari halayak tersebut. Kayak di situ tuh yang bakal hadir audiensnya itu dari kalangan apa aja, pendidikannya kayak gimana, budayanya apa, terus spesifikasiin dia itu yang hadir tuh mahasiswa kah, atau latar pendidikannya sama kayak kita kah, atau untuk anak SD kah, atau untuk anak SMK kayak gitu. Yang keempat tuh kita harus memahami dengan cara komunikasi. Kayak kita harus bisa menyampaikan pesan itu secara akurat, jelas, singkat, dan mudah dipahami agar audiensnya juga nggak bingung dengan apa yang kita omongin. Terus abis itu kita harus menghilangkan hambatan atau noise. Maksudnya tuh kayak kita misal lagi ngomong, terus ada kendala yang dimana mic kita mati. Nah, itu tuh kita jangan panik, jangan ke distract sama hal kayak gitu, tapi kita harus bisa ngatasin hal itu biar nggak kejeda atau nggak kepotong gitu loh. Dan yang terakhir itu ada target. Target ini kayak komunikasi audiovisual. Kayak misalnya kita presentasi di sebuah seminar, kita bisa tuh menyiapkan kayak sebuah film pendek atau apa gitu tuh ya, biar terbayangkan gitu loh sama audiensnya apa yang kita omongin gitu. Terus habis itu jenis pembicaraan di publik itu ada beragam. Yang pertama itu ada impromptu atau dadakan. Jadi kayak kita nggak nyiapin apa-apa gitu, kayak kan kadang nih ya kita diminta buat sambutan tiba-tiba tanpa ada omong apa-apa. Nah, itu termasuk jenis pembicaraan publik yang dimana jenisnya itu impromptu. Terus terencana itu contohnya kayak presentasi. Kayak aku diundang seminar, terus abis itu aku buat
slide, terus aku mempersiapkan apa aja nih materinya, itu tuh termasuk ke dalam terencana. Terus ada moderator tuh kayak lebih ke seperti MC tapi bedanya kenapa bedanya tuh dia lebih kayak luas, lebih bebas mengekspresikan. Kalau MC kan ada juga sih MC yang non formal, tapi moderator nih kayak tugasnya nemenin si pemateri, terus sharing section kayak gitu-gitulah. Terus pidato tuh kayak seperti pada setiap hari Jumat tuh ada khutbah, itu pidato. Terus kayak lagi acara Isra Mi'raj, terus kiainya ceramah, itu masuk pidato. MC tuh kayak membawakan membaca susunan acara yang bakal dilaksanain pada hari itu. Terus berbicara dalam wawancara, ya kayak kita mewawancarai narasumber kayak gitu-gitu deh. Kayak misal kita pengen tahu terkait dengan asal usul nama kebun nanas di salah satu kampung di Tangerang tuh kayak gitu. Jadi kita ngewawancarai sesepuh di situ, kayak nanya-nanya gimana sih Pak awal mulanya tuh, itu masuk dalam wawancara. Terus yang itu ada penyiar radio atau presenter TV, ya kayak yang kita tahu pada umumnya lah ya, penyiar radio dan penyiar televisi itu kayak apa. Terus abis itu selanjutnya yaitu ada selanjutnya ada resep sukses presentasi. Yang pertama itu kita harus research, kita harus riset apa aja yang kita butuhin, siapa aja audiensnya, tempat acaranya kayak apa, tujuannya untuk apa, itu harus di research ya, atau di riset ya. Terus kita harus latihan penampilan, rehearse. Jadi kayak ya kita latihan. Jadi kalau bisa ketika kita jadi public speaker, kita menjadi pemateri, kalau bisa kita datang sebelum acara dimulai, buat gladi resik aja, yang nggak harus di iniin semua pas gladi resik itu, ya kayak tes drive gitu lah ya di panggung, nanti bakal kayak gimana. Terus penguasaan body language kita kayak gimana, oh nanti audiens itu di sekitar sini, berarti saya harus kesini kayak gitu, biar kita bisa memahami pas acaranya udah memulai. Terus kita relax, terakhir itu relax, gak boleh tegang, santai aja ya, meskipun mungkin ada sedikit demam panggung atau gimana, tapi kalau misalnya kita udah terbiasa untuk ngomong di depan, lama-lama demam panggung itu bakal hilang. Nah, terus abis itu ciri-ciri presentasi biasanya itu bersifat formal, matang dan terencana, ditentukan tempat, waktu dan materi. Terus alat bantu dan alat peraga dipandu oleh moderator, dibantu oleh not tulis. Terus pihak lain sebagai audiens, ada sesi tanya jawab. Terus memiliki tujuan dan target tertentu. Nah, tujuan dan target presentator itu adalah yang pertama kesuksesan membawakan presentasi, yang kedua adalah kesuksesan mempengaruhi audiens. Nah, jenis dan metode presentasi yang pertama itu ada gaya kuliah. Jadi presenter menjadi pusat perhatian, terus simulasi, mix permainan atau pertunjukan dan penjelasan. Habis itu ada diskusi panel, kayak pembicara dan fasilitator, moderator yang baik, kayak yang ada di seminar-seminar gitu lah ya. Terus ada DVD, terus ada PowerPoint, lokakarya, tanya jawab, aksi terhadap peserta dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tujuan presentasi dari Rolls Towson. Yang pertama itu ada peserta harus dihormati dan dihargai. Terus yang kedua ada memberikan tambahan pengetahuan untuk mereka. Tujuannya juga yang ketiga ada ingin memberitahu dan membantu memajukan organisasi tertentu. Terus yang terakhir adalah tidak bermaksud jahat terhadap audiensnya. Nah, terus abis itu ada materi tentang hambatan personal. Di materi kali ini tuh ada terkait dengan dengan materi hambatan personal atau mitos umum. Nah, yang pertama itu hambatan personal itu ada tidak siap, takut salah, terus berpikir negatif tentang audiens, kayak wah nih audiensnya kayak nggak bakal dengerin saya dan kalau saya ngomong di depan tuh termasuk berpikir negatif terhadap audiens. Terus ada takut tidak memenuhi ekspektasi audiens. Selanjutnya ada materi demam panggung, di mana materi demam panggung ini merasa gugup
nafas terasa pendek, terus ketegangan fisik kayak gemeter, lutut lemas, terus tangan tuh dingin kayak gitu. Nah, tadi kan terkait dengan apa aja sih demam panggung itu, jenis-jenisnya kayak lutut gemeter, gejala-gejalanya gitu ya. Terus tangan dingin, kayak keringet dingin di sini nih, di telapak tangan, terus gemeteran, lemes kayak gitu kan. Nah, akibatnya tuh nanti bisa menyebabkan kita gak fokus. Yang tadinya kita udah ngafalin, ternyata pas gara-gara kena demam panggung semuanya lupa, semuanya buyar, semuanya blank. Nah, biasanya tuh yang kayak gini tuh gara-garanya yang pertama kurang pengalaman, terus punya rasa takut yang gagalnya tuh tinggi banget, terus kadang nggak suka suara dan penampilan diri sendiri. Kayak aku contohnya, aku setelah bikin video ini, aku nggak mau nonton lagi video aku. Kenapa? Karena aku nggak suka itu dengan suara aku. Itu satu plot twist ya teman-teman. Jadi itu salah satu yang bikin demam panggung. Terus kurang waktu untuk mempersiapkan mental kan yang aku bilang tadi kan, kalau bisa tuh jadi public speaker, kita tuh kalau bisa dapat datangnya dari awal biar kita bisa tahu apa aja gitu loh, sesuai nggak sih sama gambaran kita pas kita latihan gitu tuh pas di panggung itu. Jadi kalau bisa tuh ya harus dipersiapkan kayak gitulah buat gladiresnya gitu. Nah, habis itu biasanya juga kurangnya harga diri, kayak kita ngerasa aduh saya ini kayaknya banyak kurangnya, kayaknya gak bakal ini deh sama audiens, gak bakal didengerin deh sama audiens, apalagi saya nih kayak masih, apalagi orang-orang yang pemula ya, saya ini pemula, saya ini kayak gini. Itu biasanya bisa menyebabkan demam panggung kayak gitu. Nah, cara buat nundukin rasa takut itu dengan kita bisa melakukan dengan cara tetapkan tujuan kita jadi pembicara di salah satu seminar tuh apa. Udah kita fokus sama itu aja, nggak usah fokus sama yang lain, biar kita tuh nggak ke distract gitu loh, biar kita tuh nggak nggak ke distract terhadap hal-hal lain. Jadi kita fokus terhadap tujuan kita mau apa di situ dan mau ngapain di situ. Terus kayak kita harus juga menghilangkan pikiran yang negatif, kayak jangan itu tadi yang di awal, jangan seuzon sama audiens. Ya pasti ada kok yang dengerin kita, mungkin ada beberapa yang asik sendiri main handphone atau apa, tapi kita nggak usah hirauin. Yang penting ada beberapa yang mau dengerin kita, dan tugas kita di sini adalah untuk menjadi pembicara dan menyampaikan informasi yang ada. Udah kayak gitu aja, kayak gitu. Terus tips untuk menangani demam panggung itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah persiapan diri sebaik-baiknya. Ya, kita latihan, kita siapin materinya, kita hafalin materinya, kita pahamin materinya, terus datang lebih awal. Ingat, datang lebih awal biar kita tuh nggak deg-degan gitu loh. Jadi kita tuh nggak deg-degan. Nah, terus abis itu latihan presentasi di depan kaca. Kita ngaca seolah-olah ya kayak biar kita tahu nih kurangnya kita di mana gitu loh. Oh, body language saya kurang nih, oh ekspresi muka saya kurang nih, oh saya kurang gini-gini kan. Kalau kita ngelihat di kaca kan kita bisa kelihatan kurangnya kita di mana kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya ini kocak sih, kalau kalian gak sanggup natep mata, itu kayak aku banget. Kalau kita nggak sanggup ketika jadi pembicara buat natep mata audiensnya, kita bisa lihat jidatnya aja. Tapi itu jitu banget loh. Aku juga pernah kok kayak gitu. Kita lihat jidatnya, tapi kalau aku pribadi bukan lihat jidat karena masih agak ke distract sama mata. Tapi aku lebih ke lihat di satu titik. Entah misal kita lihat ke tiang lah, entah lihat kemana lah, tapi intinya jangan lihat matanya. Kayak gitu. Agak kocak tapi ini tipsnya sangat jitu. Terus habis itu jangan lupa yang terakhir itu berdoa agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi pesan kali ini adalah sebenarnya rasa takut itu wajar, manusiawi, tapi yang perlu kita kalahkan terkait dengan rasa takut kita itu adalah diri kita sendiri. Asik. Udah sih, mungkin itu saja video learning journal kali ini. Oh iya, Pak Adi juga memberikan tugas untuk kita membuat cerpen dan mengerjakan soal.
Jadi stay tune untuk learning journal selanjutnya, yang dimana aku akan menceritakan, mungkin nanti cerpennya akan ditampilin kali ya, cuma kurang tahu deh. Mungkin di video nextnya aja aku ceritain, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.